Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk, di pagi hari yang senantiasa Allah memberikan kepada kita asupan oksigen yang begitu luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmatinya. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali menambah amal soleh kita dan juga bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan kita. Allah kembalikan nyawa kita yang sementara waktu kurang lebih 8 jam dalam genggamannya. Yang mudah-mudahan dengan ini kita semua senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Dan tentunya nikmat-nikmat lain yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya tidak akan mampu kita hitung satu persatu. Salam salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita yang baru saja kemarin hari Kamis kita semua memperingati kelahirannya, yang manusia sempurna yang Allah utus untuk kita, yang senantiasa dengan begitu sabarnya mengajarkan kepada para sahabatnya, kemudian sampai kepada kita bagaimana menjalani kehidupan. Ya, tentunya kehidupan ini menjadi bekal buat kita, insya Allah, untuk kepulangan kita ke kampung akhirat kita. Dan kepada keluarganya, sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk bisa menghidupi sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam libur panjang sejak hari Rabu sampai dengan hari Ahad besok, kita bisa merasakan jumlahnya menurun drastis ini. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah Ustaz Yusuf Katarmaja telah bersama dengan kita. Beliau telah hadir sebelum azan bahkan, yang pada pagi hari ini akan menyampaikan materi yang sangat relevan dengan waktu atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan berkeluarga. Yang mudah-mudahan kita semua bisa menyerap apa yang akan disampaikan oleh beliau. Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai taklim kita pada pagi hari ini, kembali kami mengingatkan bahwa kita masih terus berupaya untuk menyelesaikan pembangunan masjid kita. Alhamdulillah lantai 2 sudah berapa persen ini Pak? 90%. Insya Allah tinggal finishing, ini kusen-kusen jendela tinggal finishing, kemudian juga untuk void juga tinggal finishing, kemudian ada beberapa kerawangan juga yang akan segera dipasang. Kita doakan mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan dengan lancar, dan juga kami tetap membuka peluang seluas-luasnya untuk berinfak, beramal untuk pembangunan masjid kita. Ya, insya Allah fokus kita saat ini adalah di lantai 1. Kita akan menyelesaikan untuk pembangunan di lantai 1 sehingga nanti harapannya kita bisa segera sholat lagi di bawah. Baik, Bapak semua, kita mulai saja. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ustaz Yusuf dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kayak orang lagi liburan kayak. Yang jawab salam saya
ampuni dosa-dosanya. Yang jawab salam saya doakan Allah limpahkan rezekinya yang halal, thayyib, banyak dan berkah. Amin. Yang jawab salam saya doakan agar matinya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Yang enggak jawab salam saya doain supaya menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beda kalau dari doain lah ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini mengingat tangganya lumayan tinggi, kayaknya yang hadir di sini anak muda semua ini. Muda semua dia. Setidak-tidaknya dimudahkan oleh Allah ya. Nah, ini masya Allah. Ini tangganya lumayan tinggi nih, bisa datang ke sini perjuangan, masya Allah. Alhamdulillah. Yang kedua saya dengar tadi katanya menurun drastis, berarti penuh biasanya ya. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak saja atau ada ibu-ibunya? Hanya bapak-bapak ya. Jadi saya nggak usah nyebut-nyebut ibu gitu. Baik, rahmatullah rahimakumullah. Segala puja hanya milik Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang berhak minta dipuja atau dipuji, karena yang demikian adalah mutlak milik Allah. Hari ini kita menambah sholawat kita pada Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Walaupun klise kalimatnya, tetapi pantas untuk selalu kita ingat bahwa tanpa beliau Nabi Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, kita ini tidak akan pernah, wallahu a'lam, mungkin tidak bisa mengenal Allah seperti hari ini. Kita barangkali masih menjadi orang yang barbar, jahiliyah. Itulah kenapa juga, atau logikanya kenapa Allah begitu mencintai. Bahkan ada hadis qudsi yang menyebutkan bahwa dunia ini akan diciptakan kalau saja bukan karena Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kita punya problem yang saya kira masing-masing kita insya Allah sudah memahaminya. Cuma barangkali hari ini kita redefinisi atau juga refresh, kita segarkan kesadaran kita tentang masalah yang hari ini kita hadapi. Ikhwan fillah rahimakumullah, walaupun barangkali kita sering membicarakannya, mudah-mudahan pagi ini kita memikirkan, melihat, mendengar, mengucapkannya dengan kesadaran bahwa hari ini kita sudah keluar dari fitrah. Saya sebut kita itu sebahagian. Fitrah manusia itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah, menjadi wakil Allah di muka bumi. Wakil Allah artinya kalau orang mewakili perusahaan, maka dia ada tugas dari perusahaan itu. Nah,
Kita ada tugas dari Allah. Tugasnya adalah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Yang pertama tentu saja ittaqullah untuk diri kita, yang kedua kemudian mengajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini harus kita akui bahwa orang kaya walaupun koruptor, walaupun nggak sholat, walaupun jahat, hari ini jauh lebih dihargai dibandingkan ustadz miskin. Orang baik, santun, tapi miskin. Orang jauh lebih melihat berapa banyak hartanya, dan itu menjadi faktor kewibawaan. Dan itu berarti ada masalah dengan cara berpikir kita. Kalau itu terjadi berarti ada masalah dengan, ada kerusakan. Kalau dalam brain science, sebenarnya itu ada hubungan dengan kerusakan sel otak. Kalau kita salah dalam mempersepsi sesuatu, itu berarti ada problem dengan sel otak kita. Karena benar dan salah itu sudah disetting oleh Allah. Kita ini dipastikan menjadi orang yang benar dalam berpikir. Ketika di alam rahim sudah dipastikan sudah ada quality control. Kita ditanya oleh Allah, benarkah aku Tuhan? Sebagai sebuah simbol bahwa kita sudah siap, seluruh otak kita itu, seluruh organ tubuh kita sebagai manusia sudah siap. Maka kita menjawab, qala bala syahid. Betul, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kenyataannya dalam sehari-hari kita sudah mulai bergeser, berarti ada persoalan dengan otak kita. Kebetulan saya sempat bergabung dalam lembaga pelatihan dan penelitian optimalisasi kinerja otak. Dan menariknya, rahimakumullah, orang yang misalnya sering marah-marah, itu tanda bahwa ada kerusakan sel otak. Karena manusia itu disetting oleh Allah untuk baik, santun pada orang, saling sayang. Nah, kalau sebaliknya, berarti nilai kemanusiaannya sudah mulai bergeser. Termasuk juga ketika kita berorientasi pada uang. Karena orientasi yang disetel oleh Allah adalah orientasi kepadanya. Sampai-sampai Allah mengatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh pada Allah. Ketundukan dan kepatuhan itu menunjukkan fitrah. Nah, fitrah kita itu hari ini sudah mulai bergeser. Satu, tentang masalah orientasi hidup, duit, uang. Walaupun kita mengakui uang sangat diperlukan dalam kehidupan, dan klise memang kalau saya mengatakan tanpa uang kita nggak bisa berbuat apa-apa, sangat klise. Ikhwan fillah rahimakumullah, hubungannya dengan uang saya juga dari tadi sebenarnya saya nggak berhenti mengagumi ini desain masjid ini. Baru lantai 2 nih. Lantai 1 yang biasa dipakai sehari-hari barangkali lebih helat dari ini kali ya. Oh, ini Masya Allah, manusia aja bisa membuat kita terkagum-kagum. Seharusnya kita jauh lebih mengagumi ciptaan Allah. Ini cetakan manusia, otak manusia yang dibuat oleh Allah. Tetapi seringkali kita hanya melihat kulitnya. Kita mengagumi apa yang ada di depan mata kita, tetapi filosofinya kita tidak, sebahagian kita, maksud saya sebut kita, tidak bermaksud mengeneralisir. Ikhwatillah rahimakumullah, hari ini kita sedang juga punya masalah dengan pandemi. Pertanyaannya, pandeminya kok panjang banget ya? Saya ingin katakan, kalau benar pandemi ini disebabkan oleh virus corona,
yang kurang lebih sama dengan virus flu, tentu dengan kadar dan tingkat kebahayaan yang barangkali berbeda, maka itu artinya kita akan menghadapi virus corona ini sepanjang hidup kita. Karena dia akan ada kayak flu, kadang-kadang nanti kita datang flu, batuk, sakit tenggorokan, nanti sembuh lagi. Tinggal memang virus corona ini yang membuat dia menjadi heboh adalah cara berpikir kita. Nah, inilah yang disetting oleh wallahu alam sebagian orang manusia. Virus corona berbahaya? Iya, berbahaya. Siapa yang nggak bilang dulu flu tidak berbahaya? Eropa disebut wabah. Wabahnya apa? Flu. Sampai sekarang orang Eropa kalau flu itu heboh. Nggak boleh ada orang flu itu masuk kantor. Kita aja yang hebat. Orang Indonesia yang ini sakti mandraguna. Mau flu kayak mau apa, mau bersin di depan orang juga cuek aja kita. Berarti cara berpikir kita lebih bagus dibandingkan, karena kita belum kena wabah flu. Kita hanya kena flu, kalau wabahnya belum. Insya Allah enggak, karena cara berpikir kita. Nah, cuman corona ini cara berpikir kita seluruh dunia kelihatan yang salah. Ilustrasinya gini Bapak, saya insya Allah sehat walafiat. Beberapa waktu yang lalu di swab. Sebelum swab, pokoknya seger buger, nggak ada keluhan apa-apa. Saya disuap karena bertemu, bertatap muka dengan orang yang kemudian mengabarkan ke saya bahwa dia positif. Lalu suap. Besoknya setelah saya disuap, tiba-tiba tenggorokan saya sakit. Waduh, tenggorokan sakit, ini kan tanda-tandanya corona ya. Lalu dada saya sesak. Waduh, dada sesak. Wah, saya komunikasi sama pihak puskesmas. Pihak puskesmas, saya bilang saya ke puskesmas, jangan Pak, biar kami saja ke sana. Saya ngebayangin orang pakai APD datang ke rumah, oh betapa hebohnya gang saya itu ya. Oh jangan, nggak usah. Insya Allah ini nggak masalah. Oh, tiba-tiba muncul seperti ini. Rupanya semenjak saya disuap, saya di kamar, nggak ngobrol, tidur pisah sama istri. Itu malah punya pikiran yang macam-macam akhirnya. Begitu saya mulai ngobrol, begitu saya mulai ke masjid, malah hilang gejala itu. Apalagi ditambah dengan olahraga, malah hilang gejala itu. Dan kemudian 4-5 hari kemudian datang hasil negatif. Yang ingin saya katakan, nggak ada penyakit aja bisa muncul gejala-gejala itu. Cara berpikir kita, Bapak yang dirahmati Allah. Nah, inilah yang nanti akan kita insya Allah sedikit bahas, bahwa Islam menawarkan obat penawar dari penyakit atau wabah corona ini. Tapi mari sementara kita pahami bahwa ini menjadi salah satu dari masalah kita hari ini, wabah corona yang membuat nggak tahu sampai kapan kita akan pakai masker. Barangkali ini alternatif masjid bikin pabrik masker kali ya. Karena kalau benar corona seperti virus flu, maka seumur hidup insya Allah kita akan menghadapi itu. Yang kedua, kita juga punya problem tentang gaya hidup. Kemudian kita juga punya problem dengan anak-anak kita. Yang menakjubkan adalah menakjubkan dalam konteks negatif. Saya dapat kabar dari kebetulan ada famili yang ada di Mabes Polri. Itu kasus narkoba nyaris nggak berkurang. Padahal kondisinya pandemi. Nyaris ada pengurangan, tapi nggak signifikan katanya. Berarti orang pakai narkoba jalan terus. Nah, ini juga, dan yang lebih mengerikan adalah penelitian beberapa tahun yang lalu, anak SD
itu 100% anak SD itu barangkali mulai nggak dijelaskan mulai kelas berapa, tetapi disebut anak SD itu 100% sudah pernah menonton film porno. 100% anak SD, dan 60% anak SMP dan SMA yang lebih ditekankannya itu sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. 60% kita Indonesia di kota-kota besar. Ini berarti harusnya kita anggap sebagai masalah. Angka kehamilan di luar nikah itu tinggi di kita, itu luar biasa. Sehari itu hitungannya, dalam sehari orang hamil di luar nikah itu ada sampai 120 orang. Wallahu a'lam bishawab. 120 orang se-Indonesia sehari, kalau tidak salah sehari. Mudah-mudahan saya salah, mungkin seminggu atau sebulan atau setahun. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini masalah kita. Kita hafal betul ayat Allah yang mengatakan Zahara wa fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Ini sudah terjadi kerusakan luar biasa di darat, di laut. Ini akibat perbuatan kita. Pertanyaannya, kenapa kerusakan itu kok nggak pernah atau belum juga hilang? Coronanya belum juga hilang, atau kita belum lepas dari pandemi. Narkoba makin gila. Problem narkoba termasuk seks bebas itu wabah, Pak. Itu jauh lebih berbahaya dibandingkan corona atau penyakit apapun. Ini berbahaya. Kalau corona, orang kena corona meninggal bisa masuk surga. Tapi kalau orang, bahkan anaknya misalnya, nggak dirinya, anaknya saja yang narkoba, hanya yang disebabkan oleh dia lalai dalam mendidik anak dan istrinya, maka menyebabkan kita masuk neraka. Termasuk juga seks bebas. Ini wabah yang jauh lebih besar. Pertanyaannya, wabah-wabah ini mengapa betah betul di kehidupan kita? Nah, inilah yang sering orang lupa untuk melihat kalimat di belakang ayat itu. Allah menyebutkan yudhikuhum ba'dalladzi 'amilu. Allah sengaja biarin kita mendapatkan akibat dari perbuatan kita. Kenapa? Supaya la'allahum yarji'un. Supaya kitanya sadar, supaya kitanya paham, ini loh akibat perbuatan kamu. Ini loh perbuatan ini. Kalau misalnya hari ini angka kenakalan remaja dalam hubungan dengan narkoba dan seks bebas tinggi, boleh jadi kita akan diminta pertanggungjawaban juga, Pak, walaupun keluarga kita nggak ada yang terlibat. Kenapa? Diamnya kita melihat kemaksiatan adalah juga dosa. Kenapa? Karena semua kita diberi kewajiban untuk ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Semua kita punya kewajiban untuk ngajak, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu punya kewajiban kita terhadap itu. Kalau terjadi di masyarakat berarti ada kewajiban kita yang tidak kita jalankan. Nah, problemnya adalah di kalimat terakhir ini, kitanya enggak, sebagian kita masih juga enggak paham bahwa Allah sengaja memperlihatkan atau membiarkan akibat dari perbuatan kita ini terus nempel, bencananya nempel. Karena ikhwati fillah rahimakumullah, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa saja yang menimpa diri kamu yang itu adalah kebaikan, itu dari Allah. Apa saja yang menimpa diri kamu yang itu keburukan adalah itu akibat perbuatan kamu sendiri. Ya ayyuhan nas innama bagyukum ala anfusikum. Wahai manusia, bencana akibat perbuatan zalimmu itu akan balik lagi pada dirimu. Tetapi Allah juga menyebutkan hal jazaul ihsanu illal ihsan. Kebaikanmu
akan berbalas kebaikan lain. Nah, alhamdulillah kalau hari ini begitu banyak keburukan, yang harus kita pikirkan adalah boleh jadi keburukan itu berasal dari kita sendiri. Nah, alhamdulillah saya luar biasa banyak sekali ditanya, kok Allah nggak nolong-nolong kita ya? Alhamdulillah tentu ingat dengan ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan merubah satu kaum kalau kaum itu nggak mau merubah diri. Kan kuncinya udah jelas supaya kita sadar lalu memperbaiki diri. Problemnya, nah di situ problemnya. Kita secara umum masyarakat belum cukup memperbaiki diri. Apakah berarti kita sudah kehilangan arah? Sebagian kita, iya. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah, bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kamu. Boleh jadi, saya kan soleh, anak saya khatam 30 juz. Oh, kenapa masih mengalami? Karena diamnya kita itu akan juga berefek pada diri kita. Bencana itu akhirnya akan menimpa diri kita sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan kita, la tattaba'una sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra hatta law dakhalu fi juhra dabbin la taba'atumuha. Qulna ya Rasulullah al yahudu wal nasara qala faman. Sesungguhnya kalian benar-benar akan menjadi pengikut setia atau mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun kalian pasti mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, faman, siapa lagi? Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, inilah wabah yang besar bahwa kita, gaya hidup kita mengikuti cara berpikir, gaya hidup justru orang-orang kafir. Tanpa kita sadari, konsumerisme kita, kebangga-banggaan kita, senangnya kecantikan istri kita pamerkan ke orang lain atau minimal kita biarkan. Itu bagian dari budaya, termasuk juga riba. Ini yang dahsyat. Rasulullah mengingatkan bahwa kiamat itu nggak akan datang sebelum nanti setiap orang nggak bisa lepas dari riba. Rasa-rasanya sekarang bisa disebut begitu ya. Apa yang nggak riba sekarang? Motor sampai ke panci-panci ada bunganya sekarang ya. Apa yang nggak ada bunganya? Kacamata aja ada bunganya sekarang. Bahkan singlet aja orang keliling itu ada bunganya nih. Kalau teh ini bunga teh kan ya, bunga bank. Nah, ikhwan fillah rahimahullah, sudah saatnya ini kita kembali menjadi manusia yang sesuai keinginan Allah, yaitu kalau kita ingin semuanya ini menjadi baik, ikhwan fillah rahimahullah, maka satu-satunya cara adalah kita mendapatkan cinta Allah, supaya Allah kemudian membantu kita menghilangkan wabah-wabah ini. Yang saya sebut wabah bukan cuma corona, tetapi juga wabah akhlak, wabah amoralisme. Cuma Allah juga memberikan syarat, kalau pengen dapat cintanya, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau benar mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Muhammad Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, ini dia, engkau akan dapat cinta Allah. Wa yaghfir lakum, dan engkau akan diampuni dosa-dosanya.
Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, pertama cukup dengan niat dan komitmen untuk menjalankan sunnah Rasulullah, maka kita akan mendapatkan cinta Allah. Cinta Allah itu Masya Allah, ada cinta, ada Rahman, ada Rahim, ada kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh manusia, mau kafir, mau muslim, tapi ada khusus cinta. Di mana perbedaannya? Dibuka surat Al-Fussilat, ayatnya kalau tidak salah ke-30, bunyinya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bertahan pada fitrah manusia, atau bisa juga disebut dengan istiqomah, fitrah kita itu akan memancing malaikat datang pada diri kita. Ini janji Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Kita sejak awal diciptakan sudah pernah mengatakan bahwa Tuhan kita Allah di alam rahim kita. Dan kita juga bersyahadat, kita sholat. Itu artinya kita pernah mengatakan, kita pernah berkomitmen bahwa Tuhan kita satu-satunya adalah Allah. Lalu istiqomah, wassaqim, tsumastaqom, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan kepada orang itu yang istiqomah itu, yang tetap menjaga fitrahnya itu, berkomitmen itu, untuk mendapatkan malaikat. Turun malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan berkata, la takhafu wa la tahzan. Yang dalam bahasa sehari-hari kita kurang lebih, malaikat itu akan berkata, tenang, everything is can be alright. Artinya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam ayat ini menyebutkan bahwa untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita harus menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Dan ini yang akan mengeluarkan kita dari wabah amoralisme, wabah yang lainnya termasuk juga corona, insya Allah. Kita persingkat langsung. Yang pertama yang harus kita ikuti, ini hubungannya dengan keluarga. Kenapa saya mengambil keluarga sebagai tema sentral kita? Karena krisis moral itu berasal, diakui nggak diakui, berasal dari keluarga. Tanpa sadar atau tidak sadar, kita sebagai ayah seringkali lupa bahwa kita punya kewajiban mendidik istri dan anak. Kalau anak, iyalah semua anak tahu, tapi mendidik istri banyak laki-laki yang lewat, yang abai. Ikhwan fillah rahimakumullah, mawaddah warahmah itu, istri mendapatkan rasa cinta, rasa aman, rasa nyaman, dan suami mendapatkan cinta, aman, nyaman di rumah itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak mampu menghadirkan itu kepada pasangan kita, maka kita sudah melanggar eksistensi kita sudah melanggar apa yang Allah berikan, karena pernikahan itu seharusnya membuat keluarga kita, pasangan kita merasakan mawaddah warahmah. Nah, ini banyak yang tidak disadari. Kalau misalnya bapak-bapak hari ini merasa tersiksa dengan keberadaan istri, kalau misalnya ada suami merasa capek, lelah dengan keberadaan istri, berarti ada masalah. Mungkin kita belum mendidik istri kita untuk menjadi wanita yang seharusnya memberikan rasa nyaman kepada suami. Saya beneran nih Pak, mendapat banyak sekali pengakuan pernikahan 25 tahun
si suami mengaku menderita. Karena yang ngurus, yang membuat keputusan, semuanya istri. Suami cuma iya mah. Barangkali niat awalnya ngalah, nggak mau ribut, tetapi itu menjadi langkah yang salah, akhirnya membuat kebiasaan. Maka ketika istri mengatur semuanya, istri berani marah-marahi, membentak-bentak suami misalnya, atau menghina suami, atau merendahkan suami, bahkan di depan orang tuanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu artinya kita ada melakukan kesalahan besar dalam rumah tangga. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Akulah orang yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluarga. Rasulullah pertama pada istri itu sejak awal kali nikah langsung menunjukkan dia pemimpinnya, memberi aturan. Bahkan Rasulullah menceraikan istri Hafsah itu pernah diceraikan oleh Rasulullah karena melanggar, karena tidak taat, karena tidak mau mengikuti perintah Rasulullah untuk menjaga rahasia. Hafsah itu pernah. Kemudian Jibril turun untuk rujuk kepada Hafsah. Itu menunjukkan bahwa di keluarga seorang suami harus menjadi pemimpin, harus menjadi penentu, dan harus diakui oleh keluarga bahwa penentunya adalah suami. Kalau istri kita luar biasa menguasai kita di rumah, itu artinya ada masalah dengan kepemimpinan kita di rumah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, itu satu hal. Yang kedua, ada banyak keluarga yang lupa ngajak fatwa setiap saat kepada keluarga. Ini banyak yang lupa. Coba misalnya kita ingat-ingat, kapan kita benar-benar melakukan proses pendidikan pada istri dan anak? Nasehatin misalnya. Ini, Bu, begini ya Bu, Allah itu, nah kapan dia terakhir? Bismillahirrahmanirrahim, gini ya Bu, gini ya anak-anak sini, ayo kita lebih mengenal Allah. Apalah bahasa, kapan terakhir kita melakukan itu? Atau, ayo nak, setiap subuh ya, nggak ada subuh kita ngaji. Lalu sang ayah sedikit mengupas tafsir atau minimal terjemahannya. Membiasakan anak dan istri dalam naungan Quran. Nah, kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, berarti ada yang abai. Itu kewajiban. Kita pernah kita tahu berapa kali dalam sepekan istri anak kita baca Quran? Yang kita tahu pasti. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, termasuk juga ketika menghadapi masalah. Bapak mau dapat jabatan, mau dapat uang nggak jadi, atau mau pergi nggak jadi, terjadi malah jadi keributan. Salah satunya ini kelihatannya sederhana, tapi ikhwati fillah rahimakumullah, membuat diri kita, istri kita, anak kita berprasangka baik pada Allah, itu akidah. Itu akidah. Kalau sampai istri dan anak kita punya kekecewaan yang dilimpahkan, yang dituangkan dalam bentuk kemarahan, kekecewaan, frustasi misalnya, karena gagal mencapai sesuatu, itu artinya ada kerusakan dalam akidah. Karena seharusnya kita memahami betul bahwa prasangka baik pada Allah itu seperti ini, Pak. Saya ulang Pak ya, bentar. Lihat suaranya, tadi suaranya berapa? Tujuannya adalah tempat parkir. Ini ilustrasi Pak.
kita punya tujuan nggak nyampe. Harusnya di sini. Goalnya di sini, kenapa nggak nyampe? Frustasi. Tragedi, putus asa, tiba-tiba. Maka kemudian baru kita sadar dan persepsi kita berubah. Alhamdulillah. Baru kita sadar bahwa itu adalah kebaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya punya teman dari SD, SMP, tapi akrab waktu di SD. Satu saat dia ini bangkrut, dia punya usahanya benar-benar habis, bahkan utangnya numpuk. Ada satu-satunya kesempatan, setidak-tidaknya yang terlihat kesempatan itu adalah kerjasama sama teman sekolah dia dulu, tapi tinggalnya dia di Sumatera. Lalu pagi-pagi buta dia berangkat ke Sumatera, ke bandara maksud saya. Di tengah jalan dia baru ingat, baru sadar bahwa tiketnya ketinggalan di rumah. Padahal kapal pesawat tidak mungkin menungguin dia. Lalu ikhwan fillah rahimakumullah, dia datang ke rumah, sampai di rumahnya kosong, istrinya ke pasar, anaknya juga tidak ada, kosong, terkunci. Dia marah-marah, bahkan dia menengadah ke atas sambil berkata, apa salah saya, apa salah saya. Lalu tiba-tiba rumahnya meledak, juga. Oh, itu kan bertubi-tubi terus ya. Kesannya itu kok bisa-bisanya kayaknya dapat azab dari Allah. Ternyata ikhwan fillah rahimakumullah, beberapa saat kemudian, pertama dia dapat telepon dari Sumatera, Pak, orang tua saya masuk ICU, kita batalin ya Pak pertemuan hari ini. Nanti saya ganti ongkos Bapak dan sebagai bentuk maaf saya, kita pastikan kerja sama ini jadi. Bapak kesini cuma untuk tanda tangan perjanjian saja. Satu, utang-utangnya terlunasi. Kemudian yang kedua, rumahnya meledak. Asuransi turun. Asuransi hanya bisa turun kalau ada kecelakaan. Asuransi turun. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada kalanya kita melihat sesuatu yang itu adalah musibah, ternyata sebenarnya anugerah yang dibalut dengan, dan sebenarnya kita banyak sering terjadi. Saya mau berangkat ke Bandung waktu itu, sendal saya kesangkut di, kami punya itu apa, ada besi di halaman kami itu yang menghalangi got itu, nyangkut ke situ, lalu jempol saya kena tusukan besi, berdarah. Siangnya saya jadi nggak berangkat tuh ke Bandung, siangnya bengkak gitu ya. Harusnya kami sama-sama satu bis ke Bandung waktu itu. Wah, padahal itu di Bandung itu saya ada kegiatan training, saya dapat kira-kira dapat puluhan juta lah dari training itu. Akhirnya saya nggak ke Bandung. Istri, waduh, jadi nggak dapat dong ya kita uang lumayan deh. Bismillah, insyaallah ada gantinya. Jam 10 datang, ada tamu minta tolong sama saya untuk, tadinya telepon gitu, mau datang ke rumah, minta tolong sama saya untuk tolong gantiin malam ini. Ada instruktur ada hotel di Jakarta yang kegiatan training yang instrukturnya nggak datang, di Ancol ya, Ancol. Saya malamnya ke Ancol dibayar 2 kali lipat dibandingkan kalau saya datang ke Bandung. Satu. Yang kedua, di Bandung acaranya nggak jadi, batal karena pihak
gedung atau dan macam-macam lah, ada hal yang tidak bisa diceritakan. Nggak jadi. Kesannya musibah, padahal anugerah. Makanya berprasangka baik pada Allah itu adalah akidah. Nah, alhamdulillah, kita persingkat, menjadi orang tua yang baik itu harus dimulai dengan menjadi pasangan yang baik. Itu Rasulullah kepada istri. Berikan cinta. Kalau di medsos sering dengar atau sering baca, udah belum peluk hari ini istri, itu serius Pak. Saya mau tanya nih Pak, kalau pagi-pagi sudah peluk nggak Pak sama istri? Kalau mau berangkat pulang ke rumah atau cium keningnya? Untuk perempuan itu sangat penting. Bapak, apalagi kalau istri bapak itu nggak bekerja, tingkat kestresan itu tinggi, gampang marahnya menjadi tinggi. Hal-hal sederhana kayak begitu bisa membuat peredaran darahnya menjadi lancar. Sekedar ngecup saja. Wah, saya kan udah tua, Pak. Nenek-nenek juga pengen dikecup. Tanya aja sama istrinya nenek-nenek. Coba dikecup. Walaupun pertama kali dia bilang, apaan sih? Tapi kalau terus-terusan kayak begini Pak, pegangan tangan misalnya. Saya dulu sejak selesai nikah sampai hari ini, itu kan kalau kemana-mana pegangan tangan. Tetangga biasanya, wah udah tua kok masih pegangan tangan. Tapi kemudian saya lihat dia berangkat sama suaminya, dia pegangan tangan juga. Sebenarnya itu kenikmatan. Ditambah lagi, ada lagi bonusnya satu, kalau pergi jalan-jalan sama istri pegangan tangan itu penting supaya dia nggak keluar masuk toko. Mereka adalah pakaian bagi kamu. Nah, alhamdulillah kemudian keluarga yang atau orang tua yang berkualitas itu adalah keluarga yang menjadi timbul, menyepakati karakter misalnya. Ada banyak orang tua suami nyalain istri, mama sih, ini anak kita jadi begini. Mamahnya juga, istrinya juga nyalain suaminya. Buat bapak yang punya anak yang baru nikah atau yang sudah punya anak dan ingin nambah, mari kita sepakati dengan istri. Karakter apa yang kita pengen anak kita miliki? Itu penting. Itu menjadi tujuan buat hidup kita. Al-Quran itu adalah kitab yang di dalamnya terdapat pelajaran sejarah. Dunia ini berputar adalah sejarah yang berulang. Al-Quran dan Sunnah dihadirkan salah satunya adalah agar kita belajar dari sejarah bagaimana cara menyelesaikan masalah. Karena apa yang terjadi hari ini terjadi juga sebelumnya, cuma pemerannya saja yang berbeda. Nah, untuk itu ikhwan fillah rahimakumullah, lihat apa yang Rasulullah lakukan. Rasulullah dibimbing oleh Allah menjadikan anaknya itu orang yang bertakwa. Nah, tinggal kita definisikan bertakwanya itu kayak apa. Karena kita ini kan definisinya kadang ngaco. Untuk menjadi pegawai negeri syaratnya adalah bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Tapi faktanya kan korupsi juga. Definisi takwanya itu nggak jelas. Nah, kita perjelas apa saja indikator ketakwaan pada anak kita. Pengennya punya sifat ini, jujur. Jujur berarti juga orang tua harus memperlihatkan kejujuran, karena anak adalah seperti gelas putih bersih yang warnanya itu tergantung pada orang tuanya. Ada kalanya kita ngedidik anak kita untuk gak jujur. Ada tamu di depan, Bi ada tamu, bilangin Abi lagi sakit. Itu sebenarnya sedang mendidik anak untuk berbohong. Atau misalnya kita ngumpet-ngumpet ngerokok, itu juga sedang mendidik anak-anak kita untuk melakukan perbuatan yang sama dan bahkan lebih parah lagi. Nah, salah satu yang parah sekali yang menunjukkan tingkat kesadaran kita terhadap pendidikan itu rendah adalah saya sering melihat bapak, ibu naik motor, lampu merah, bablas. Kelihatannya sederhana Pak, tapi bapak
ibu sedang mendidik anak untuk nurul, mengabaikan peraturan dan termasuk juga peraturan ilahi. Kemudian ikhwan fillah rahimahullah terakhir, wa idh qala Luqman li abihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, ayah anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ingat kapan momen terakhir kita ngomong yang kalimatnya mungkin berbeda tapi maknanya sama. Ini bukan cuma cerita, ini adalah pelajaran. Begini cara orang tua ngobrol sama anak, bicara tentang, nah Allah itu adalah, nah apa yang harus kita lakukan terhadap Allah. Banyak orang tua setidak-tidaknya di dalam training saya mengaku seumur hidup belum pernah ngomong yang kurang lebih kayak begini seumur hidupnya, padahal anaknya sudah dewasa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Quran diturunkan untuk diikuti, untuk ditaati. Sunnah diturunkan, sunnah ditayangkan juga untuk diikuti. Nah, mari kita selamatkan diri kita dari wabah moral, amoral, dari wabah corona itu dengan melihat apa yang Allah inginkan terhadap diri kita dan apa yang Rasulullah SAW contohkan dalam kehidupan. Ingat, setiap pikiran, perkataan maupun perbuatan itu menjadi energi intrinsik. Ini yang membuat corona itu tetap berada adalah cara berpikir kita. Ilustrasinya tadi kejadian pada diri saya. Cara berpikir kita lemah. Kita harus punya prasangka baik pada Allah. Ingat, Allah itu hanya memberikan kebaikan kepada kita. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Allah itu pasti hanya memberi kebaikan pada kita. Kalau ada keburukan pada diri kita, itu perbuatan kita sendiri. Ada kalanya orang kena penyakit bukan karena Allah pengen ngasih penyakit, tetapi kitanya yang nyari penyakit. Salah satunya cara berpikir kita. Yuk, kita mulai sekarang berprasangka baik. Allah melindungi kita, insya Allah kita bebas dari penyakit. Maka insya Allah Allah akan melindungi kita dan insya Allah Allah akan membebaskan kita dari penyakit. Hati-hati dengan cara berpikir kita, supaya kita benar-benar memiliki cara berpikir itu, maka dekati Allah, beresonansilah dengan Allah. Waktu SMP kita belajar tentang resonansi. Ada garputala 3, yang dua frekuensinya sama, yang satu beda. Diketok misalnya A, B, C, diketok yang C, yang frekuensinya sama, ini nggak bergetar. Tapi kalau ini A, ini B, frekuensi sama walaupun terpisah, diketok yang A, yang ini bergetar, sama ikut bergetar. Lalu kita stop getarannya yang B, maka yang A juga ikut berhenti. Begitu hubungan antara kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah. Ada ayat di Al-Quran yang menyebutkan kalau ciri-ciri orang beriman itu bergetar disebut nama Allah. Itu artinya ada resonansi kita dengan Allah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ayo mari kita beresonansi dengan Allah, dengan Rasulullah. Adalah salah satunya dengan mengikuti apa yang Rasulullah inginkan, berkomitmen, dan itu kita akan beresonansi. Apa yang kita inginkan, kesehatan misalnya, kalau harta sudah ada jatahnya. Kalau misalnya kita lebih, itu artinya kita melakukan perbuatan lebih. Harta itu ada yang sudah dijatah, ada bonus. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habatin sama bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada karena perbuatan baik kita, lalu dapat harta kita dari perbuatan. Ada harta yang sudah dijatahin untuk diri kita. Kalau sudah penuh harta kita, maka itu artinya kita akan mati, meninggal dunia. Nah, yang kita kejar adalah harta-harta bonus. Dan harta bonus itu bisa didapat ketika kita berbuat baik pada manusia, berbuat baik pada alam semesta, berbuat baik pada Allah, yang dalam bahasa agamanya menolong agama Allah. Berbuat baik pada manusia adalah menolong agama Allah, karena itu perintah dari Allah. Niatnya harus seperti itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah,
keturunan kita juga akan sangat tergantung pada cara berpikir kita, perspektif kita tentang kehidupan di dunia. Kita lewatkan saja ya. Nah, yang terakhir adalah wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Kesejahteraan itu bukan tentang harta saja, tetapi juga tentang mental. Sejahtera itu juga berhubungan dengan cara melihat perspektif, cara melihat masalah, perspektif kita pada masalah, paradigma kita, atau world view kita terhadap masalah. Nah, mendidik anak sesuai dengan Rasulullah yang contohkan adalah bagian dari membangun anak yang kuat. Sekali lagi, sejahtera itu beda dengan kaya. Kaya itu harta, tapi kalau sejahtera, contoh sederhananya, merasa cukup itu sejahtera. Kemampuan kita merasa kita cukup, bekerja keras dan enggak rakus, itu artinya kita nyaman. Dan itu yang dimaknai sebagai sejahtera itu kitanya, faktor kitanya. Kalau harta itu kan faktor eksternal, yaitu harta yang ada di luar diri kita. Kalau sejahtera itu adalah cara kita melihat seberapa baiknya diri kita, perspektif kita tentang diri kita. Mohon maaf jika ada kata ucap yang tidak berkenan, mohon maaf juga kalau kelamaan, tiba-tiba saja sudah terang. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing pikiran dan hati kita dan mematikan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian materi yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf kepada kita. Terakhir beliau mengingatkan kepada kita semua dari beberapa slide-nya bagaimana kita meneladani Rasulullah, mulai dari kita terhadap pasangan kita dan kepada keturunan kita. Ya, apapun yang kita lakukan tidak akan lepas, pastinya itu akan beresonansi, baik itu kepada hal yang baik, kepada hal yang kurang baik. Resonansi itu kalau dia kecil dia masih bisa baik, tapi ketika sudah menjadi besar dia akan menghancurkan. Tergantung kepada siapa kita akan beresonansi, kepada orang baikkah atau kepada orang buruk, itu punya dampak seperti itu. Setan juga punya resonansi ya. Ya. Jadi silakan Bapak kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Sudah lapar. Sudah lapar. Kalau saya tadi ada pertanyaan sedikit Ustaz. Di awal disampaikan kalau orang suka marah-marah gitu ya, berarti ada yang salah gitu ya Ustaz. Karena sejatinya tidak seperti itu Allah menciptakan manusia. Nah itu kira-kira bagaimana caranya supaya yang salah atau yang rusak tadi itu kan bisa kembali normal? Kalau sel yang rusak itu kan tidak bisa diperbaiki. Yang bisa adalah membuat sel baru. Nah, kebiasaan baik, kebiasaan buruk itu harus diganti dengan kebiasaan baik. Marah itu, ikhwan fillah rahimakumullah, suatu saat insyaallah kalau Allah mengizinkan saya membahas detail tentang bagaimana marah bisa merusak organ tubuh kita. Marah itu prosesnya membuat tubuh itu terdorong memproduksi hormon-hormon tertentu. Nah, ikhwan fillah harus dipaksa untuk membuat kebiasaan baru. Misalnya senyum, satu. Yang kedua, perspektifnya dirubah. Kalau tadinya, ini orang kayaknya nyinggung saya, mungkin dia nggak sengaja. Wah, sebenarnya mungkin maksudnya baik, saya aja yang cara ngelihat salah. Ada orang yang dilihatin marah, tersinggung. Kenapa sih lihat-lihatin saya? Tapi begitu nggak ada yang ngeliatin, dia malah kok nggak ada yang perhatiin saya ya. Itu ada beberapa sifat manusia yang secara psikologi dan ilmu psikologi itu memang menentukan sifat-sifat itu. Tetapi intinya adalah berubah. Salah satunya Rasulullah mengajarkan kita tersenyum. Bapak yang gampang marah misalnya kesinggol, kecipratan air, senyum.
ngelihat istri berbuat buruk misalnya bikin kita kesel, baru pengen senyum Pak. Hebatnya senyum kita itu dahsyat sekali Pak. Kita lagi marah nih, senyum aja. Itu ada sesuatu yang mengalir dalam diri kita, senyum. Diketawain diri kita. Kita ditipu sama orang. Masya Allah. Saya bisa ditipu. Mungkin saya dulu pernah nipu juga. Ya Allah, Allah balas di dunia, nggak di akhirat. Terima kasih ya Allah, Masya Allah. Jadi dicari alasan, dicari logikanya yang membuat kita bisa berpikiran baik. Nah itu salah satu yang bisa mencegah kita dari kemarahan. Senyum Mbak. Bapak mau ke masjid, hujan, lalu ada motor lewat, ciprat sarungnya kotor, sarungnya putih, boleh marah nggak? Silakan marah, tapi sambil tersenyum. Kurang ajar. Nggak akan jadi marahnya Pak, Insya Allah. Jadi intinya begitu Pak, dirubah kebiasaan kita. Salah satunya itu jawaban singkatnya, kalau Allah mengizinkan kita membahas secara detail tentang bagaimana marah bisa merusak organ tubuh kita dan bagaimana senyum itu ternyata bisa memperbaiki sistem tubuh kita. Terima kasih. Jazakallahu khair. Menarik Ustaz. Ini baru satu tips ya Ustaz ya. Baru senyum doang. Ya pasti kita semua secara kadang-kadang di luar nalar kita atau di luar kesadaran kita lah marah gitu ya ketika sesuatu yang menurut kita pada akhirnya setelah dipikir-pikir ini sepele amat kok saya jadi marah gitu ya. Tapi ternyata satu tips yang tadi disampaikan adalah dengan tersenyum. Meskipun pakai masker tetap tersenyum gitu ya. Tetap kelihatan kok matanya ketika tersenyum. Dibuka dikit Pak. Baik, kalau kalian insya Allah cukup Ustaz. Terima kasih jazakallah khair untuk materi pagi hari ini. Insya Allah kita pertemukan lagi lain waktu dengan materi yang tentunya juga akan sangat bermanfaat buat kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai kepala keluarga yang itu akan berdampak kepada istri dan juga anak kita. Baik, kami cukupkan. Terima kasih atas atensi dari Bapak semua. Silakan setelah ini untuk sholat sunat syuruk, kemudian mengambil sarapan yang disiapkan oleh RT 1. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.